Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Kembali kita bersama-sama di rumah kita masing-masing untuk beribadah di hari Minggu yang berbahagia ini. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat semua anugerah-Mu yang Engkau curahkan dalam segenap kehidupan kami hari ini, sehingga kami boleh beribadah kepadamu. Mari Tuhan, Engkau jagai kami, tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Pakai kami dengan pasukan para malaikat-Mu. Kami menolak setiap Bapa kuasa-kuasa kegelapan yang ingin Bapa mengganggu jalannya ibadah kami. Kuasa dari penguasa penghulu di atas kami, di bawah kiri kanan sekalian kami. Manifestasi COVID-19 Tuhan, Bapa kami berdoa setiap kuasanya diikat, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus tidak berkuasa. Kami lepaskan kuasa Allah, otoritas Tuhan Yesus Kristus memimpin dan menyertai kami beribadah. Karena pertolongan dalam Tuhan senantiasa mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan ibadah kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku milikmu, ku bersandar kepadaku, seluruh hidupku kau genggam dalam tanganku. Ini hatiku hanya untukmu. Ini jiwa hanya bagimu. Tuhan kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu.
percaya Engkau membuat setiap kehidupan kami diberkati. Biarlah kami bergembira punya juru selamat yang hidup. Biarlah kami bersuka cita sebab Engkau luar biasa dalam setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memuji Engkau lebih lagi. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan luar biasa pada kita. Haleluya. Mari kita mendengarkan panci Allah. Mari kita menyerukan kasih-Nya yang besar. Haleluya. Angkatlah titik pancinya dan solatkanlah kepada Ganya. Kepada Ganya. Dalam Tuhan dikatakan untuk dan pakai kalahnya. Mari kalahkan oleh darahmu. Biar melewatkanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku. Di dalamku. Tiada takut dan kemenanganku bersamamu. Haleluya. Angkatlah titik pancinya dan solatkanlah kepada Ganya. Kepada Ganya. Dalam Tuhan dikatakan untuk dan pakai kalahnya. Mari kalahkan oleh darah Yesus, oleh darah-Nya yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku. Di dalamku. Tiada takut dan kemenanganku bersamamu. Bersamamu. Tulus jalan keselamanya. Kau berkuasa Tuhan dan segalanya. Namamu yang kusalurkan. Kaulah Raja pada usia hidup. Tulus jalan selamanya. Kau berkuasa Tuhan dan segalanya. Namamu yang aku salurkan. Kaulah Raja pada usia hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku. Di dalamku. Tiada takut dan kemenanganku bersamamu. Bersamamu. Haleluya. Kemenangan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Kami percaya Engkau yang melancarkan kebaikan di dalam setiap kehidupan orang-orang-Mu, Tuhan. Engkau memberikan sukacita dan damai Natal melampaui apa yang mereka minta dan doakan. Terima kasih Bapa di surga. Hati kami terus Bapa menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Layakkanlah hatiku untukmu Tuhan.
seperti sekarang yang jatuh, biar hidupku berjalan padamu. Sahabat datang dan terang di tempat kasih-Mu Yesus. Lagi hatiku hanya bersama-Mu Yesusku, rasakan senang-Mu. Bedanya dari hatiku, dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, karena kami percaya di balik firman-Mu ada kuasa yang besar yang bekerja dalam kehidupan kami. Mengajar kami untuk memiliki keyakinan yang kokoh di dalam firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan wahyu dan hikmat. Urapi hamba-Mu dengan kuasa dan otoritas. Jamah setiap hati jemaat-Mu Tuhan, untuk mengalami kasih setia dan anugerah-Mu, mujizat dan segala kebaikan yang Kau limpahkan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Perenungan kita saya ambil dari Lukas pasal pertama ayat 30 sampai ayat 31. Demikianlah firman Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Amin. Judul renungan kita pada saat ini, surga sedang mengandung.
Saudara, Tuhan mau menanamkan benih yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Demikian juga Allah menempatkan benihnya di dalam rahim Maria, sehingga Maria melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Yesus. Seorang anak yang menjadi raja di atas segala raja, seorang anak yang menjadi penyelamat bagi dunia ini. Demikian juga saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan rindu menempatkan benih rohnya dalam kehidupan saudara dan saya, agar kita mengandung dan siap melahirkan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan rindu saudara melahirkan sesuatu yang dahsyat di dunia ini untuk kemuliaannya. Baik itu dalam kehidupan pelayanan, baik itu dalam kehidupan usaha saudara, baik itu dalam kehidupan pendidikan ataupun pekerjaan kehidupan kita. Nah, bagaimana agar kita siap menjadi dalam tanda petik Maria rohani yang menerima benih ilahi dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita di bumi menjadi sebuah atau menjadi sesuatu yang dahsyat untuk rencananya digenapi. Yang pertama saudara, kita baca firman Tuhan dalam Lukas pasal pertama ayat 34, dikatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Ada banyak orang Kristen bertanya dengan hal yang sama, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Kita percaya bahwa Allah rindu melakukan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Allah rindu kita melakukan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan, pekerjaan, usaha, pelayanan, pendidikan, bahkan masa depan kita. Tetapi seringkali menjadi sebuah pertanyaan dalam kehidupan kita, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Mengapa kita berkata seperti itu, saudara? Karena kita mulai melihat kekurangan kita mulai melihat kelemahan kita mulai melihat keadaan di sekitar yang tidak memungkinkan atau tidak mendukung hal itu terjadi. Ketika Tuhan ingin menanamkan benih yang dahsyat dalam kehidupan usaha saudara, dan Tuhan mau agar usaha saudara menjadi sesuatu yang besar bagi kerajaan, mungkin kita mulai bertanya, bagaimana hal itu terjadi? Saya tidak punya modal. Atau mungkin Tuhan berkata, aku ingin membuat sesuatu yang dahsyat dalam pekerjaanmu, sehingga pekerjaanmu menjadi tampak bagi dunia ini. Mungkin kita juga akan bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Atau mungkin Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam keluargamu, dalam kehidupan pribadimu, dan kemudian kita kembali bertanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Rumah tangga aku belum dipulihkan, keluarga aku belum dipulihkan, keadaanku seperti ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan telah menanam benih kedahsyatan, Tuhan telah menanam benih kemenangan, Tuhan telah menanam benih kejayaan di dalam kehidupan saudara. Seperti firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Di sini kita melihat saudara di ayat 13, Tuhan sedang menenun benih kejayaan di dalam kehidupan saudara. Tuhan sedang menenun benih keberhasilan dalam kehidupan usaha saudara, dalam kehidupan pelayanan saudara, dalam kehidupan pendidikan saudara, dalam segala. Tuhan sedang menenun di dalam rahim rohmu saudara. Ayat 14 dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dalam jiwaku, dan jiwaku benar-benar menyadarinya.
Di sini dikatakan aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Kita harus mulai bersyukur kepada Tuhan karena pekerjaan kita dahsyat dan ajaib, karena pelayanan yang kita kerjakan dahsyat dan ajaib. Kita harus bersyukur kepada Tuhan atas apa saudara? Atas pekerjaan yang dahsyat dan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan atas apa? Atas masa depan yang dahsyat dan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ajaib apa yang Tuhan buat, dan kita harus mulai menyadarinya, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sedang membangkitkan sesuatu yang dahsyat dalam diri. Dan Tuhan mau saudara menjadi agenda Tuhan di bumi ini. Tadi dikatakan saudara, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Alkitab berkata dalam Lukas pasal pertama ayat yang ke-35 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ketika saudara bertanya bagaimana hal ini bisa terjadi, maka jawaban yang sama, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Zakaria berkata, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah perkasaku, tetapi karena Roh Tuhan. Maka andalkan Tuhan dalam segala pekerjaan, usaha, pendidikan, keluarga, rumah tangga, bahkan pelayananmu. Kita tidak akan bisa saudara memenangkan pertempuran ini, memenangkan peperangan ini, jika kita mengandalkan kedagingan kita. Memang saudara, dalam setiap proses yang kita kerjakan tidaklah mudah. Alkitab berkata dalam Galatia pasal 4 ayat 19 dikatakan, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ketika proses itu terjadi saudara, ketika kuasa Tuhan sedang dikerjakan dalam hidup kita, maka kita akan menderita sakit bersalin sampai apa? Sampai rupa Kristus nyata dalam kehidupan kita, sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kehidupan usaha kita, sehingga dunia dapat melihat betapa kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Usaha saudara, pekerjaan saudara, pendidikan saudara, rumah tangga saudara, masa depan saudara menjadi representatif kerajaannya di bumi ini. Jadi yang pertama saudara, jangan takut. Jauhkan diri kita dari keraguan dan ketakutan. Biarkan Tuhan bekerja menenun, menyempurnakan segala sesuatu. Walaupun ada rasa sakit bersalin, tetapi saudara, kuasa Roh Kudus yang turun atas, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sehingga kita akan berkata, bukan dengan gagah perkasa kita, tetapi karena Roh Tuhan yang bekerja dalam hidupku. Yang kedua saudara, apa yang dapat kita pelajari dari hal ini? Di dalam Kejadian pasal 30 ayat yang pertama dikatakan, ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Rahel melahirkan seorang anak yang bernama Dan dengan motivasi yang salah, yaitu rasa cemburu. Jauhkanlah dirimu, jauhkanlah diri kita dari motivasi yang salah, dari kecemburuan. Karena apa saudara? Tuhan mau memurnikan hidup kita. Seringkali
Tetapi ketika Tuhan sedang menenun sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita, kita mulai cemburu melihat orang-orang lain yang berhasil. Bahkan bukan hanya dalam pekerjaan dunia, dalam pekerjaan Tuhan pun ada banyak yang dikerjakan karena kecemburuan, karena motivasi yang salah. Alkitab berkata dalam Filipi pasal pertama ayat yang ke-15 dikatakan, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Bahkan dalam pekerjaan roh, dalam pekerjaan rohani sekalipun, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Demikian juga Bani Asaf yang mulai cemburu melihat keberhasilan orang-orang fasik. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, percayalah Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam hidup, dan Dia sedang menenun agar semuanya menjadi sempurna, semuanya digenapi dengan waktunya yang tepat. Maka yang kedua saudara, jauhkanlah diri kita dari motivasi yang salah. Jauhkanlah dari kita kecemburuan terhadap keberhasilan orang fasik. Yang ketiga saudara, kita baca firman Tuhan dalam Matius pasal yang kedua ayat yang ke-13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika benih ilahi, yaitu benih kejayaan, sedang bekerja di dalam rahim roh kita, sedang bekerja di dalam rahim usahamu, sedang bekerja di dalam rahim pekerjaanmu, sedang bekerja di dalam rahim rumah tangga, ada orang-orang yang ingin membunuhnya, ada orang-orang yang ingin mengaborsinya, menggugurkan rencana Tuhan dalam hidupmu. Siapakah mereka? Kalau di dalam Alkitab ada Herodes, ada Fir'aun, maka dalam kehidupan kita ada orang-orang yang selalu berpikir negatif, ada orang-orang yang tidak percaya, ada orang-orang yang frustasi, ada orang-orang yang ketakutan, ada orang-orang yang berpotensi untuk merusak kesuksesan saudara. Mungkin orang-orang itu ada di sekitar saudara. Mereka meragukan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup. Mereka tidak percaya atas rencana Tuhan dalam hidup. Mereka menyampaikan kata-kata yang membuat saudara menjadi lemah, yang merusak potensi dalam hidup, yang ingin merebut kesuksesan, kejayaan yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Maka saudara, biarlah kita belajar. Untuk apa saudara? Untuk membedakan roh yang sedang bekerja di dalam setiap orang yang saudara temui. Tuhan, apakah orang ini mau membangkitkan rohmu dalam hidupku, atau justru orang ini ingin menghancurkan masa depanku? Mintalah kepada Tuhan agar menyingkapkan setiap agenda iblis. Maka saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang ketiga, jauhkanlah diri kita dari orang-orang yang ingin mengaborsi rohani kita, ingin menggugurkan iman percaya kita. Firman Tuhan katakan, janganlah engkau mendengar nasihat orang fasik, janganlah engkau berdiri di jalan orang berdosa, janganlah engkau duduk di kumpulan pencemooh, karena mereka hanya ingin menghancurkan rencana Tuhan dalam
kehidupan saudara. Dan yang keempat, yang terakhir saudara, bagaimana agar benih ilahi yang sedang tumbuh di dalam rahim roh kita, tumbuh di dalam rahim usaha, rahim pekerjaan, rahim pendidikan, rahim masa depan, dapat dilahirkan. Sehingga saudara, Alkitab berkata, kita pun adalah anak-anak Allah yang dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya di bumi ini. Yang keempat saudara, di dalam Lukas pasal pertama ayat 56 dikatakan, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Maria tinggal 3 bulan di rumah Elisabet. Kenapa saudara? Karena Maria pun mengalami ketakutan. Tadi dikatakan jangan takut. Maria pernah mengalami keraguan bagaimana hal itu terjadi. Tuhan menuntun Maria untuk datang ke rumah Elisabet, karena Elisabet sedang mengalami hal yang sama. Di masa tuanya dia sedang mengandung. Di situ mereka saling menguatkan. Di situ mereka saling mendukung. Di situ mereka saling menegur. Mungkin ketika ada kelemahan di antara mereka. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ingat, Herodes ingin membunuh Yesus. Fir'aun ingin membunuh bayi Musa. Dan iblis ingin membunuh orang-orang percaya. Maka saudara, pergilah kepada bidan-bidan rohani yang dipakai Tuhan untuk melahirkan sesuatu yang dahsyat dalam usaha, untuk melahirkan sesuatu yang dahsyat dalam pekerjaan, untuk melahirkan sesuatu yang dahsyat dalam pelayanan, seperti bidan Puah dan Sipra. Di dalam Keluaran pasal pertama ayat yang ke-17 dikatakan, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Di sini dikatakan kriteria bidan-bidan rohani yang akan Tuhan pakai untuk melahirkan sesuatu yang dahsyat dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam masa depanmu apa saudara? Orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang yang mentaati Tuhan. Di ayat yang ke-18 dikatakan saudara, lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Ayat 19 dikatakan saudara, jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Orang-orang yang harus saudara temui adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang menaati Tuhan, orang-orang yang dipenuhi dengan hikmat Tuhan, dan orang-orang yang mendukung sesuatu yang dahsyat dilahirkan dari usahamu, dilahirkan dari pekerjaan, dilahirkan dari pendidikan, dilahirkan dari kehidupan keluarga rumah tanggamu, bahkan masa depan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mintalah kepada Tuhan agar Tuhan mengirimkan orang yang mendukung saudara untuk membidani kelahiran benih ilahi dalam kehidupan saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Maria mengandung, situasinya tidaklah mudah. Demikian juga mungkin ada beberapa di antara saudara mengalami situasi yang tidak mudah. Tetapi seperti kata Maria, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin.
kita naikkan pujian saudara. Hanya Kau Tuhan penolong. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Aku terlebih besar. Kau pernah berlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengan iman katakan, aku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Kau pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita siapkan hati kita saudara untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dan iman dalam nama Tuhan Yesus.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian ini, dan biarlah ini menjadi doa kita, menjadi suara iman kita, bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan-Ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan-Ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Kami percaya Engkau sedang menanamkan benih-benih ilahi di dalam rahim roh kami, untuk melahirkan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ajaib, sehingga hidup kami menjadi kepanjangan tangan-Mu, menjadi representatif kerajaan-Mu di bumi ini. Maka ajar kami untuk tetap teguh, agar tidak tawar hati, agar tidak kecut, agar tidak takut, agar tidak ragu. Karena bukan dengan gagah perkasa kami, tetapi karena roh-Mu ya Tuhan. Selama Engkau menenun sesuatu yang dahsyat yang Kau kerjakan dalam hidup kami, ajar kami untuk taat ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami tidak dikecewakan oleh proses yang sedang terjadi, agar kami tidak dibelokkan oleh nasihat orang fasik, oleh jalan-jalan orang berdosa, dan oleh cemoohan orang-orang yang ingin menggugurkan, yang ingin mengaborsi rencana-Mu dalam hidup kami. Pertemukan setiap jemaat dengan bidan-bidan rohani yang membantu kelahiran sesuatu yang dahsyat yang Kau kerjakan dalam kehidupan jemaat-Mu, baik itu dalam kehidupan pelayan, pekerjaan, usaha, pendidikan, masa depan, bahkan kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Kami percaya rancangan-Mu tak pernah gagal dalam kehidupan kami. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan, arahkan mata rohani, dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah Kau yang tertanam di dalam taman Tuhan. Diberkatilah Kau laki-laki, Kau menjadi pohon tarbandit kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah Kau para wanita, Kau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat, yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan Engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah Kau anak-anak muda, Kau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah,
seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti. Engkau bersama anak cucumu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Semua terjadi karena Tuhanlah yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhanlah yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat Allah Abraham, Ishak dan Israel sesama rohani. Persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ku percaya kau